Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Waalaikumsalam. 5. Kita dari kelompok 5 ingin presentasikan materi kelompok kita yaitu non-linear transformation. Oke, jadi kalian pasti akan bingung ya non-linear transformation apa. Jadi silahkan kalian perhatikan aja presentasi kita. Oke, pertama sebelum itu kita mau mengenalkan diri dulu nih. Jadi pertama dari saya, Sabdayagra Aisyah Kaisar Nusantara. Untuk NIM-nya bisa kalian lihat. Oke, lanjutnya. Oke, nama saya Faris Maulana Tamim dengan NIM 020191414724. Perkenalkan, nama saya Bagus Darmawan Putra dengan NIM 0201914726. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Mutazam dengan NIM 020191472771. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustayambila dengan NIM 02 019 14 72 76. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, langsungnya kepengetahuan ya. Silahkan. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Pada dasarnya materi ini berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan kelompok sebelumnya, yaitu transformasi linear. Seperti yang kita tahu, transformasi linear berkaitan dengan transformasi umum yang nanti akan membentuk garis lurus, sedangkan transformasi linear yang kita harus membuat ruang vektor kita sendiri, yang berarti dalam pembuatannya tidak dapat menggunakan kemampuan dari perangkat keras video. Oke. Nah, apa itu non-linear transformasi? Transformasi non-linear adalah suatu metode untuk mendapatkan model non-linear yang menyatakan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Transformasi non-linear dapat mengestimasi model hubungan variabel dependen dan independen dalam bentuk non-linear dengan keakuratan yang lebih baik daripada regresi linear. Karena dalam mengestimasi model dipakai literasi algoritma. Dan pada kurva data, untuk nonlinear tersendiri memiliki kurva melengkung, yang dimana hubungan antar titik data tidak dapat diturunkan atau diubah menjadi persamaan linear atau kurva lurus apabila tidak ada suatu usaha untuk melinearkan hubungan antar titik data tersebut. Oke, terima kasih. Lanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang penerapan transformasi non-linear dalam pembuatan game. Salah satu penerapannya adalah dalam game Quake 3 yang membuat efek air dengan menggunakan transformasi non-linear. Jika Anda pernah bermain Quake 1, Anda mungkin ingat bahwa air dalam game tersebut sebenarnya jauh lebih bagus daripada Quake 3. Air dalam Quake 1 membuat gelombang dalam gerakan sinusoidal, sehingga air terlihat bergelombang. Untuk mencapai efek ini, Quake 1 menggunakan transformasi non-linear, karena fungsi sinus bukanlah fungsi linear. Untuk mencapai efek ini, John Carmack selaku developer Quake 1 merender seluruh gambar ke buffer dan menaruhnya ke layar dengan menukar pixel dalam gerakan sinusoidal. Kemudian penerapannya adalah dalam scene wave di shader air. Cara lain yang bisa Anda ambil dalam 3D adalah membuat vertice bergerak dalam gerakan sinusoidal. Satu-satunya kelemahan dari cara ini adalah Anda harus mengubahnya secara manual daripada menggunakan perangkat keras yang melakukan semua ini untuk Anda. Jika Anda memiliki daya CPU yang cukup, ini mungkin lebih layak dicoba. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, gerakan sinusoidal. Gelombang sinus atau sinusoidal adalah fungsi matematika yang berbentuk osilasi halus berulang. Fungsi ini sering muncul dalam ilmu matematika, fisika, pengolahan sinyal, dan teknik listrik, dan berbagai bidang lain. Selanjutnya saya di sini membahas tentang penerapan transformasi nonlinear pada game. Kita bisa melihat pada pembuatan efek air. Pertama-tama, Anda harus menentukan value transformasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan 3D APIs yang tersedia saat ini belum memungkinkan untuk mengubah value transformasi saat efek sedang memproses. Jadi Anda harus mengatur transformasi untuk identitas dan menghitung semuanya secara manual. Jadi manual. Untuk mencapai ini, tambahkan transformasi yang lain tepat di antara proyek transformasi dan layar transformasi. Pada saat itu,
setiap koordinat memiliki kisaran ya min 1 sampai min 1,1 yang sangat cocok untuk kurva sinus. Yang Anda lakukan saat ini adalah menggeser sedikit vertex dalam gerakan sinusoidal. Ya. Lanjutan dari tadi, persamaan yang dapat setelah mencoba mengubah data tadi akan seperti ini, yaitu X absen sama dengan X tambah faktor X sin AX plus BY, dan juga Y absen sama dengan Y plus faktor sin CX plus DY. Yang akan dilakukan setelah itu adalah memilih nilai yang tepat secara visual untuk koefisien A, B, C, D, dan kedua faktor. Selanjutnya diharapkan faktor yang diperoleh menjadi nilai yang terkecil, sehingga nanti diperoleh lebih dari satu gelombang di layar. Terakhir, jika ditambahkan beberapa animasi, maka diharuskan menambahkan variabel timer yang terletak di gelombang sinus. Di sini juga bisa ditambahkan faktor waktu untuk memperoleh. Ya, untuk melanjutkan yang tadi, jadi jenis metode intuitif untuk mencari tahu persamaan sebenarnya tidak memerlukan langkah yang spesifik. Anda pada dasarnya perlu memikirkan fungsi yang ingin Anda capai dan variabel mana yang akan mengubah persamaan. Ini bukan tugas yang mudah pada awalnya, tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan lebih mudah untuk diatasi. Nah, kemudian ada flag shader. Rumus sin wave digunakan pada vertices plane untuk membuat plane seolah-olah berkibar seperti bendera. Efek didapatkan dengan mengalihkan posisi plane ke rumus sin wave sehingga posisi plane akan berubah ke arah berlawanan dan kembali ke posisi yang awal. Seperti gambar yang di samping. Oke, teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah presentasi dari kelompok 5. Atas kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat.